Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 12 saksi untuk terdakwa Richard Eliezer dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Tidak sendiri, Eliezer akan dihadirkan bersama terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Selengkapnya kita akan bergabung dengan Marcelina Tumundo yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, bagaimana persiapan berjalannya sidang Eliezer hari ini? Ya Eva, selamat pagi. Sejumlah persiapan untuk menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi terus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya sidang ini diagendakan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Umar Seno Aji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti di belakang saya, ini ruang sidang sudah dibuka dan juga sejumlah persiapan teknis sudah dilakukan dengan harapan ketika nanti terdakwa sudah hadir, para saksi hadir, kemudian jaksa penuntut umum dan kuasa hukum sudah hadir, kemudian juga menunggu kedatangan dari majelis hakim dan sidang dapat dimulai dengan tepat waktu. Untuk agenda sidang hari ini tidak hanya menghadirkan terdakwa Richard Eliezer, tetapi Richard Eliezer ini akan dihadirkan bersamaan dengan dua terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana lainnya, yakni Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Serta nantinya dari pihak jaksa penuntut umum sudah menyiapkan ada sebanyak 12 orang saksi yang akan dihadirkan dan dimintai keterangan. Di antaranya adalah 2 orang ART Ferdi Sambo, kemudian seorang driver atau supir Ferdi Sambo, lalu ada seorang staf pribadi Ferdi Sambo dan seorang pekerja lepas di Biro Paminal Divisi Propam Polri. Kemudian juga ada 2 orang pekerja atau karyawan dari penyedia layanan telekomunikasi, 1 orang pegawai customer service bank, 1 orang biro jasa CCTV, lalu ada dari 2 orang pihak pekerja di laboratorium swab PCR. Melihat komposisi dari saksi-saksi yang akan dihadirkan ini, tentunya ada beberapa hal lebih jauh yang nampaknya akan didalami oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim. Karena kalau kita lihat dalam 2 persidangan khususnya untuk Richard Eliezer sebelumnya, yang dihadirkan ini mayoritas adalah dari saksi-saksi fakta yang berada di lokasi kejadian ataupun saksi-saksi dari pihak keluarga Brigadir Yosua yang tentunya mengenali Brigadir Yosua secara pribadi dan juga mengetahui kontak komunikasi terakhir bersama dengan Brigadir Yosua. Tetapi di hari ini kita lihat ada banyak sekali sebetulnya pihak eksternal yang dihadirkan, mulai dari penyedia jasa biro CCTV yakni Afung yang beberapa kali dihadirkan dalam persidangan untuk perkara terpisah yakni obstruction of justice, tetapi menariknya Afung kini dihadirkan dalam perkara dakwaan pembunuhan berencana. Kemudian juga ada saksi dari kalangan pegawai bank dan juga pegawai telekomunikasi. Kita akan lihat apakah nanti ada pendalaman-pendalaman lebih lanjut baik itu terkait dengan bagaimana peredaran komunikasi ataupun juga apakah ini menyangkut dengan sejumlah transaksi yang diduga terjadi dalam rentetan peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini. Kita nantikan persidangan yang akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini nanti. Eva. Iya, Marcel, sidang Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal digelar bersamaan. Apa alasannya? Terkait dengan digelarnya sidang ini bersamaan untuk ketiga terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, hal ini juga yang masih menjadi pertanyaan bagi kami. Ini tentunya digelar secara bersamaan atas keputusan dari majelis hakim yang menangani perkara-perkara terpisah ini. Dari beberapa pihak memang mengatakan atau sebetulnya sudah mengajukan permintaan kepada majelis hakim agar sidang ketiga terdakwa ini digelar secara terpisah atau setidaknya dibagi menjadi 2 seperti biasa, yakni Richard Eliezer sendiri, kemudian untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini biasanya persidangan digabung. Hal ini setidaknya dilontarkan dari pihak kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang mengatakan juga sudah meminta kepada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi Korban untuk bisa mengajukan pemisahan sidang ini kepada majelis hakim. Ada beberapa alasan sebetulnya kenapa pihaknya atau pihak Richard Eliezer ini meminta persidangan dipisah, karena melihat kapasitasnya sebagai justice kolaborator atau sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dari pihak kuasa hukum mengharapkan tentunya ada perlakuan ataupun setidaknya pemisahan terkait dengan pemeriksaan ini, karena sebagai JC diharapkan ada fakta-fakta baru yang dapat diungkap oleh Richard Eliezer sebagai terdakwa maupun JC. Tetapi kemudian ini tentunya dikembalikan kepada kewenangan dari majelis hakim. Bahkan dari pihak LPSK juga mengatakan jika kemudian digabungkan tentu ada alasan seperti misalnya dibutuhkannya pemeriksaan secara bersamaan menurut pandangan majelis hakim. Kita nanti akan lihat apakah
persidangan ini akan digelar sesuai dengan jadwalnya, yakni digabungkan untuk ketiga terdakwa ini, dan apa sebetulnya hal yang ingin didalami oleh majelis hakim dengan digabungkannya ketiga terdakwa dalam satu persidangan yang sama. Demikian Eva. Marcelina Tumundo, terima kasih untuk informasinya.